Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Yanti, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Mamuju tahun 2022. Baik, diskusi hangat kita pada hari ini, kita kedatangan moderator Bidan Erni AMDCAP. Bersama Bidan Erni kita akan berbincang-bincang singkat sedikit mengenai terkait apa yang beliau tahu tentang kesiapsiagaan bela negara serta penerapan apa atau implementasi apa yang beliau dapat contohkan terkait kesiapsiagaan bela negara. Kepada Bidan Erni AMDCAP, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib untuk bela negara. Dalam hal ini, kita sebagai seorang nakes membela negara itu bukan harus diwujudkan dengan perang senjata, melainkan kita harus terdepan untuk menjelaskan ke masyarakat bagaimana itu COVID, bagaimana bahayanya, bagaimana cara keluar dari masalah ini. Jadi dalam hal bentuk melawan COVID-19 juga itu merupakan sebuah pembelah negara juga dengan cara berbagai tahapan, dengan cara kalau ada keramaian kita menghindari dulu, bila ada aturan dari pemerintah yang harus kita lakukan yang seperti vaksin keempat ini nanti kalau sampai memang pemerintah menginginkan itu, maka kita sebagai seorang nakes harus terlebih dahulu yang menerapkan itu. Dan kita sebagai seorang nakes, kita yang pertama harus menjalani itu karena kita yang lebih dulu harus sehat, harus kuat. Bagaimana kita bisa melayani kalau kita sendiri banyak yang tumbang? Maka membela negara bukan hanya dalam wujud perang bersenjata, melainkan juga dalam perang melawan COVID-19 dengan berbagai cara dan daya yang dimiliki tiap-tiap individu. Di mana hal yang paling mudah yang dilakukan dengan selalu menaati anjuran, himbauan serta peraturan yang ditetapkan pemerintah. Menurut saya saat ini masih banyak masyarakat yang belum melakukan vaksin pertama, vaksin kedua, dan vaksin ketiga. Kenapa penting dilakukan vaksin? Agar kita sebagai warga negara, tidak kehilangan generasi dan tidak kehilangan generasi dengan adanya pandemi ini. Untuk mengatasi itu, maka kita sebagai warga negara kita harus mengembangkan sikap disiplin dan rajin belajar agar di era pandemi ini tidak meninggalkan kelompok generasi yang hilang. Malah sebaliknya, disiplin diri dengan semangat belajar yang tinggi akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas. Sedangkan manfaat yang lain dari wujud bela negara bagi generasi muda antara lain bentuk sikap disiplin baik waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lainnya. Kemudian membentuk jiwa bersama dan solidaritas antara sesama rekan perjuangan. Membentuk mental maupun fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa saat patriotisme sesuai dengan kemampuan sendiri. Wah, bahasan yang menarik ya. Lagi-lagi kita bahas terkait COVID. Memang untuk kesiapsiagaan bela negara juga itu perlindungan menggunakan APD itu juga merupakan salah satu sikap kesiapsiagaan bela negaranya kita sebagai seorang nakes dalam menghadapi tantangan seperti pasien-pasien yang dicurigai terjangkit COVID. Untuk perlindungan dirinya juga kita jadi sebelum kita mau tolong orang, kita juga harus pastikan bahwa dirinya kita itu terlindung. Jadi sebelum menyelamatkan orang lain, dirinya kita sendiri dulu yang diselamatkan. Nah, itu salah satu bentuk contoh kesiapsiagaan bela negara. Saya rasa cukup untuk podcast kali ini.
terkait bincang-bincang singkat sederhana saya bersama Bidan Erni AMD Cap terkait pengetahuan atau pemahaman beliau tentang kesiapsiagaan bela negara. Saya akhiri podcast kali ini. Jangan lupa untuk kembali mendengarkan podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.